Halo sahabat Pak Guru, jumpa lagi dengan Pak Guru di sini. Bagaimana keadaannya? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba sharing materi mengenai rumus dasar yang bisa dipakai oleh Excel. Nah, kita bisa pakai rumus ini untuk pekerjaan tugas-tugas kantor kita ataupun hal-hal yang lain. Oke, bagi yang baru datang, nanti silahkan bisa lihat materi-materi sebelumnya ya, baik itu berhubungan dengan informatika atau dengan hubungan dengan IT. Oke, pada kali ini saya akan mencoba membahas mengenai rumus dasar. Ada sekitar 24 rumus dasar yang dipakai di Excel. Kita bagi menjadi beberapa bagian ya. Dari bagian 1, 2, sampai bagian 5. Oke, jangan kemana-mana, tetap saksikan video ini. Sekarang kita masuk ke bagian pertama. Nah, ini adalah bagian pertama di mana pada bagian ini kita akan memasukkan rumus atau menggunakan rumus penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Mungkin bagi teman-teman yang sudah terbiasa bisa lihat saja ya. Kita hanya sharing-sharing saja di sini. Bagi teman-teman yang belum, boleh dipelajari materi video ini. Oke. Teman-teman sekalian, di sini saya sudah punya tabel daftar nilai A dan B. Nah, di sini kita akan mencoba masukkan rumus penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sebelumnya teman-teman mesti diingat ya, kalau kita menggunakan rumus berarti kita tanda yang pertama dipakai adalah sama dengan. Nah, kita coba di sini ya. A ditambah B, berarti di sini adalah rumusnya sama dengan nilai A kan 100, tapi kita tidak klik 100 di sini. Kita tidak ketikkan 100, tapi kita klik alamat selnya. Nah, jadi ini B 400 ada di B4 ya. Kemudian plus B, berarti ada di, kita klik ini C4. Kemudian kita enter. Nah, ini adalah nilainya, hasil dari rumus yang kita terapkan. Kemudian ada rumus A min B sama dengan A dikurangi B, seperti itu. Kemudian perkalian sama saja, sama dengan A kali kita pakai tanda bintang ya, lalu B. Nah, terakhir yaitu pembagian sama dengan A dibagi B. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah menerapkan rumusnya nih. Nah, teman-teman sekalian, kalau menemukan materi seperti ini ya, ini kan mesti diisi bawahnya nih. Nah, kita tidak perlu untuk mengisi satu persatu lagi, cukup pada bagian atas saja. Nah, kita akan mengcopy rumus yang kita sudah buat ini, pastikan rumusnya betul. Kita copy ke bawah yang kosong ini. Bagaimana cara mengkopinya? Oke, lihat baik-baik. Pertama, kita klik kiri dulu, kita blok bahasanya, klik kiri, tahan, geser sampai bagian yang kita copy ke bawah rumusnya. Setelah itu kita taruh pointernya di pojok kanan bawah sampai begini, positif hitam kecil. Nah, bukan begini ya. Juga bukan begini, tapi seperti ini. Nah, setelah itu klik kiri, tahan, geser ke bawah ke area yang kita inginkan. Nah, kita sudah menerapkan mengcopy rumus yang tadi kita pakai di atas, diterapkan pada bagian bawahnya. Ini rumusnya yang kita pakai, insya Allah valid ya, tidak ada kesalahan karena kita pakai rumus yang dari atas, tinggal ditarik ke bawah. Coba lihat di sini ya. A dikurangin B, berarti sini 85 dikurang 80 sama dengan 5. Oke, seperti itu. Betul ya? A dikali B, 85 dikali 80 sama dengan 6800. Ya, betul. Nah, seperti itu teman-teman cara buat rumusnya ya, menerapkan rumus penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Selanjutnya pada bagian 2 ini teman-teman kita akan menggunakan beberapa rumus ya, seperti sum, average, if, rank, max, min, count, dan conif. Nah, bagaimana cara penerapan rumusnya? Boleh dilihat tabel di samping ini. Nah, ini adalah contoh tabel yang sudah saya siapkan ya. Biasanya tabel ini digunakan oleh Bapak Ibu Guru Wali kelas untuk meranking, membuat peringkat di kelasnya untuk bagi ranking ya. Nah, seperti ini. Ini bisa dimodifikasi nanti, kurang lebih bisa ditambahkan dan dikurangkan. Oke, kita akan menggunakan pertama rumus jumlah. Di sini terdapat nama anak dan daftar nilai mata pelajaran ya. Nah, jumlah itu rumusnya adalah sum. Bagaimana caranya? Kita klik sama dengan, kemudian ketikkan sum, kurung buka. Kita mau jumlahkan area nilai ya, dari matematik sampai bahasa Indonesia. Kita klik di sini. Nah, bisa dilihat di sini, sama dengan sum D5.2 G5. Itu artinya kita akan mencari jumlah dari area rank yang sudah kita blok ini, dari D5 sampai G5. Kalau sudah, klik enter. Kemudian rata-rata. Nah, rata-rata ini rumusnya adalah average. Nah, ini contohnya teman-teman. Nah, sama dengan average, kurung buka, kita klik juga pilih area mana yang akan kita cari rata-ratanya. Kemudian
enter. Nah, untuk keterangan teman-teman, kita akan menggunakan if. Nah, jadi gini, nanti di keterangan ini untuk saya, siswa dinyatakan lulus apabila nilainya 80 ke atas. Nah, apabila nilai di bawah 79, apabila nilai 79 ke bawah, maka dia remedial. Maka rumusnya bagaimana? Ini sudah saya contohkan ya. Kita pakai rumus if. Sama dengan if. Nah, value-nya mana? Kita akan menggunakan rata-rata itu keterangan lulus dari rata-rata, makanya diklik. Nah, kemudian lebih dari 79. Lihat pembatasnya ya. Di sini titik koma, saya pakai titik koma. Barangkali teman-teman ada yang pakai koma, nanti silahkan bisa disesuaikan. Dan petik 2 kali lulus. Lulus. Lalu pembatasnya titik koma lagi. Nah, apabila datanya tidak value S-true-nya tidak terpenuhi, maka dia akan remedial. Nah, sudah seperti ini, kita enter. Nah, lalu pada bagian ranking ini pada kesempatan kali ini saya akan mencoba ngambil datanya dari rata-rata. Jadi gini, kalau anak yang rata-ratanya paling tinggi, maka dia ranking 1. Nah, datanya saya ambil dari rata-rata ya. Rumusnya bagaimana? Ini di rumusnya sudah saya tuliskan di sini. Contoh sama dengan rank, kita pilih di bawah saja, nggak apa-apa. Rank, number di sini berarti saya pilih keterangan dari rata-rata. Nah, kemudian titik koma. Data ini akan saya bandingkan punya Cynthia ya, akan saya bandingkan dengan seluruh data yang di bawah ini, data anak yang lain. Jadi kita klik di sini. Untuk tabel referensinya kita pilih ini. Nah, agar tabel referensi ini dikunci dan tidak berubah, kita pencet F4 di sini. Nah, ini jadi dolar-dolar ya. Jadi agar nanti kita terapkan pada bagian bawahnya, itu datanya tidak berubah. Untuk yang F4 ini sudah dikunci. Kemudian kita titik koma, kita pilih yang descending. Nah, ini sudah berhasil teman-teman. Bagaimana cara menerapkan rumus yang ada di atas ke bawahnya? Kita bisa blok dulu seperti ini. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, lihat pointernya seperti ini ya. Bukan begini dan juga bukan begini, tapi seperti ini. Positif hitam kecil. Klik kiri, tahan, tarik ke bawah. Nah, teman-teman sekalian bisa dilihat ya. Kita sudah menerapkan rumus yang jumlah sampai ranking ini pada kolom ataupun sel yang ada di bawahnya. Seperti ini hadinya. Nah, kita cek nih. Seperti itu ya. Nah, lihat di ranking di sini. Jadi ketika kita pilih ranking 1 ya, kita cek di sini. Nah, dia data yang kita kunci tidak berubah, tapi data pembandingnya itu yang punya dia di sini. Kalau di yang ranking 10 berarti ada di sini. Oke, seperti itu. Mudah ya. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan masukkan rumus yaitu nilai tertinggi, terendah, dan banyaknya siswa yang lulus. Nah, untuk nilai tertinggi, rumusnya adalah, di sini saya sudah bantu nih, pakai max, jadi kata maksimum ya, gampang kan, tertinggi max. Jadi di sini saya mau tahu nih, tiap mata pelajaran nilai tertingginya berapa, otomatis sama dengan max, kita klik di sini, enter. Nah, seperti itu. Untuk nilai terendahnya sama dengan min. Kita blok lagi area yang dicari. Nah, kita cek dulu nih, tertinggi 90, oke betul ya. Terendah 55, ya 55. Kalau sudah, kita bisa blok, klik kanan, kita blok nih seperti cara yang tadi, penerapan rumusnya di sebelah kanannya. Sudah dapat nih. Ini adalah nilai tertinggi dan terendah dari masing-masing mata pelajaran, seperti itu. Kemudian dari banyaknya siswa, kita mau tahu nih, siswa saya ini ada berapa sih? Nah, kita bisa menggunakan rumus count. Count itu banyaknya data sebenarnya ya. Jadi sama dengan rumusnya ini sudah saya tuliskan di sini. Count. Nah, kita cek berarti saya pakainya di sini nih. Maaf teman-teman, lupa saya. Count. Kurung buka dulu. Count, kita tarik dari nomornya. Ada berapa sih siswanya? Kita mau tahu nih. Nah, siswanya ada 10 ya, jumlahnya betul. Seperti itu. Lalu, berapa banyaknya jumlah siswa yang lulus? Nah, kita bisa ngambil data dari mana? Dari sini, keterangan. Jadi nanti dia hanya akan membaca yang keterangan di sininya lulus. Nah, bagaimana cara menerapkannya? Oke, kita lihat di sini baik-baik ya. Sama dengan kita pakai count if. Nah, dari count if, ranknya mana nih yang mau kita cari nih? Ranknya otomatis kan yang ini.
J5 sampai J14. Ya, sudah. Lihat pembatasnya, titik koma. Kriterianya apa yang mau kita tunjukkan di sini? Yang lulus. Makanya tulis ini petiknya lulus. Nah, kalau sudah, tutup, enter. Nah, berarti nanti di sini muncul nih. Yang lulus ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 nih teman-teman. Sudah ya. Ada 5 data yang sudah lulus. Nah, sangat mudah kan? Kita sudah pada bagian 2 ini, kita sudah menerapkan beberapa rumus nih. Ada penjumlahan pakai sum, ada rata-rata pakai average, keterangan bisa pakai rumus if, ranking bisa pakai rumus rank, data tertinggi ada max, data terendah min, count ada jumlah banyaknya data itu bisa pakai count, jumlah data siswa yang lulus bisa pakai count if. Nah teman-teman, ini nanti bisa dimodifikasi, tapi kurang lebih penggunaan rumusnya seperti ini. Selanjutnya teman-teman, kita masuk bagian 3, yaitu pada penggunaan beberapa rumus seperti trim, upper, lower, dan proper. Nah, mungkin jarang ya teman-teman yang menerapkan rumus ini. Kita bisa lihat di sini. Fungsi ini berfungsi untuk merapikan tulisan teman-teman seperti apa. Nah, ini contohnya tulisan berantakannya ya. Ujian kenaikan kelas, ini ujiannya, spasinya kejauhan, kenaikan A-nya besar, I-nya besar, kelasnya besar semua. Kita akan rapikan. Pertama, supaya spasinya rapih. Nah, rumusnya seperti apa? Kita pakai trim di sini, pakai trim. Nah, sama dengan trim. Kita pakai trim, lalu teksnya mana? Kita pilih di sini. Nah, spasinya rapi ya sekarang teman-teman. Sudah rapi nih, tadi kan jauh sekali. Tapi memang fungsi yang lainnya untuk hurufnya besar kecil masih belum kita pakai di bawahnya. Lalu huruf kapital semua. Rumusnya adalah upper. Nah, kita pakai upper. Nah, kita pilih. Nah, kita sudah. Oh, harusnya saya pilihnya yang bawah ya. Maaf teman-teman. Biar rapi, kita pilih yang dari sini saja. Sama dengan upper, data yang ini aja nih yang sudah kita rapikan spasinya. Nah, sudah huruf kapital semua, spasinya sudah rapi ya. Sekarang kita akan menerapkan untuk huruf kecil semua, kita pakai lower di sini. Lower. Kita klik. Nah, jadi kecil semua kan hurufnya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Lalu terakhir adalah huruf besar di awal kata. Nah, nanti ujian U-nya besar, kenaikan K-nya besar, dan kelas hanya K-nya saja yang besar. Kita pakai rumusnya proper. Oke, kita pilih dari sini saja. Nah, itu dia teman-teman penggunaan dari beberapa rumus untuk merapikan tulisan ya. Ada trim, upper, lower, dan proper. Sangat mudah ya teman-teman, silakan nanti dicoba. Selanjutnya teman-teman, kita masuk ke bagian 4, yaitu penerapan rumus left, mid, right, len, dan concatenate. Nah, pada bagian ini kita sudah punya tabel nih, ada nama guru dan nip-nya. Kemudian kita akan memunculkan pertama 8 karakter awal, kemudian karakter 9 sampai 15, ketiga 4 karakter akhir, dan keempat panjang nip. Satu laginya itu gabungan dari beberapa karakter. Nah, kita mulai. Dari 8 karakter awal kita akan menggunakan rumus left karena karakter awal ada di sebelah kiri ya. Jadi kita pakai rumus left. Bagaimana caranya? Pertama sama dengan left, kemudian kita pilih alamat selnya. Ini ya teman-teman, B2. Kemudian titik koma atau koma tergantung dari komputer teman-teman masing-masing. Lalu ada 8 karakter. Jadi berapa karakter yang akan dimunculkan? Karena saya 8, maka saya ketik angka 8 di sini. Oke, seperti itu. Selanjutnya karakter 9 sampai 15. Di sini kita mulai dari sama dengan, karena karakternya di pertengahan, maka kita pilih dengan menggunakan rumus mid. Nah, pilih alamat selnya seperti itu. Kemudian kita mulai dari karakter pertama yaitu 9 titik koma. Nah, 15 dari teman-teman angka 9 sampai 15 itu datanya ada berapa banyak. Jadi kita akan tulis 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Itu ada sebanyak 7. Jadi kita pencetkan 7 di sini ya, itu caranya. Kemudian kurung tutup atau langsung enter saja. Nah, lalu selanjutnya 4 karakter akhir. Nah, kalau tadi di awal pakai left, nah kalau akhir kita pakainya right, kan sebelah kanan ya. Nah, bagaimana caranya? Sama dengan right ya, sama dengan right, alamat selnya, kemudian 4 karakter, maka kita pencet angka 4.
Nah, seperti itu. Lalu ada lagi selanjutnya yaitu panjang nib. Nah, kita mau tahu nih berapa panjang karakternya, ada berapa nih. Kita bisa menggunakan rumus len. Len, teman-teman, kita pilih alamat selnya. Nah, itu ada 18 karakter ya, yang tadi yang ada di nib itu. Dan terakhir adalah gabungan. Nah, gabungan ini kita akan mencoba menggabungkan dari 8 karakter, 9 sampai 15, lalu 4 karakter akhir yang totalnya nanti ada sekitar 18 ya, sama dengan jumlah nib sepertinya. Oke, kita mulai. Caranya adalah sama dengan concatenate. Nah, lalu kita pilih karakter awal dulu, mana nih yang pertama nih? C2, lalu D2, kemudian E2. Kalau sudah, kita enter. Nah, ini sudah selesai nih, sama dengan nib yang awal ya teman-teman ya. Nah, seperti ini caranya. Oke, lalu kita akan menerapkan rumus yang kita buat ini pada area yang di bawahnya masih kosong. Caranya bisa teman-teman pilih dulu awal sampai akhirnya. Kemudian taruh pointer di pojok kanan bawah, kita klik kiri 2 kali atau tarik ke bawah. Kita klik kiri 2 kali ya sekarang. Klik. Nah, dia akan langsung menerapkan pada area di bawahnya yang sebaris dengan ini. Nah, begitu caranya teman-teman untuk menerapkan rumus left, mid, right, len, dan concatenate. Yang perlu dipahami di sini adalah tergantung dari karakter yang dibutuhkan. Misalnya 8, maka pada bagian left di belakangnya 8. Kalau make alamat selnya, karakter awalnya dari urutan berapa, kemudian banyaknya karakter dari yang diinginkan seperti apa. Karena saya 9 sampai 15 itu ada 7, maka 7 di sini. Kemudian yang right dari 4 karakter akhir ya, dihitung 1, 2, 3, 4. Nah, dari ujung kanannya seperti itu. Panjangnya lip pakai len, dan gabungan dari beberapa alamat sel kita pakai concatenate. Oke, seperti itu teman-teman. Silahkan nanti dicoba ya. Selanjutnya data bagian 5. Baik teman-teman, pada bagian 5 ini kita akan menggunakan rumus VLOOKUP, HLOOKUP, dan if error. Nah, bagaimana penerapannya? Perlu teman-teman pahami dulu bahwa VLOOKUP itu digunakan yang apabila data atau tabel referensi yang jadi panduannya itu sifatnya vertikal, di mana vertikal itu adalah dia mengisi data dari atas ke bawah, seperti itu teman-teman. Kemudian kalau yang HLOOKUP bagaimana? HLOOKUP itu adalah di mana data referensinya itu mengisiannya dari horizontal datanya, jadi dari kiri ke kanan seperti ini. Ini data referensi dari HLOOKUP, mengisinya dari kiri ke kanan. Kalau yang ini data referensi VLOOKUP, di mana ngisi dari atas ke bawah ya teman-teman ya. Oke, bagaimana caranya? Kita akan mulai dulu dari sini, di mana saya punya tabel daftar nama anak yang isinya hanya ada NIS. Nah, NIS ini sebagai panduan kita untuk mengisi kolom nama, ruang, dan asal sekolah. NIS ini juga ada pada tabel referensi yang VLOOKUP ya di sini. Nah, untuk yang HLOOKUP nanti kita pilihnya dari ruang. Nah, bagaimana caranya? Kita mulai dulu dari yang VLOOKUP di sini. Kita mulai sama dengan VLOOKUP. Nah, kemudian kita pilih data yang jadi panduannya yaitu NIS. Kemudian titik koma. Nah, teman-teman kita pilih tabel referensinya nih. Tabel referensi ini bisa ada di sheet yang sama atau sheet yang berbeda ya. Kebetulan saya ada di sheet yang sama. Kita pilih dari sini ke sini. Nah, kemudian kita pilih F4 untuk mengabsolutkannya aja tidak berubah. Kemudian kita akan munculkan apa nih di sini? Karena di sini saya memunculkan nama. Nah, nama pada tabel referensi atau data referensi ada pada baris keberapa, pada kolom keberapa nih? 1, 2. Otomatis kita pilih di sini adalah 2. Lalu titik koma kita pilih yang 0 atau true. Kalau sudah, klik enter. Nah, kita cek di sini teman-teman. Betul nggak nih yang NIS-nya belakangnya 1, 2, 3 Andika? Nah, betul Andika ya. Nah, untuk pengisian ruang bagaimana caranya? Hampir sama ya teman-teman ya. Kita cek di sini dulu sama dengan VLOOKUP. Nah, kita pilih nih karena yang jadi panduannya adalah NIS, kita pilih dulu NIS-nya sama ya. Titik koma. Lalu tabel referensi kita klik lagi di sini. Kemudian kita absolutkan dengan mencet F4. Kalau setelah itu titik koma. Nah, ruang itu ada pada
kolom keberapa teman-teman? 1, 2, 3. Nah, di sini ada kolom nomor 3 ya, ruang ini ada pada kolom nomor 3. Setelah itu berarti pada bagian sini kita pilih 3 karena ingin memunculkan ruang. Kemudian di koma kita pilih 0 untuk true-nya. Enter. Nah, Andika ada di ruangan 71 ya. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya untuk asal sekolah. Asal sekolah ini tabelnya berdasarkan data referensi yang bentuknya horizontal teman-teman ya. Jadi kita pakai yang lookup. Gampangnya gini. Lookup berarti data referensinya horizontal. Kalau VLOOKUP berarti data referensinya vertikal. Ini yang lookup. Nih. Tapi ngambilnya dari data yang di ruang. Oleh karena itu, di sini pengisiannya sama dengan lookup. Kita pilih yang ini, ruang ini. Nah, titik koma, kita pilih data referensinya, lalu kita absolutkan F4, titik koma. Karena ruang itu, karena asal sekolah ada bagian 2, kita pilih 2 di sini. 2, titik koma, kita pilih 0 untuk true-nya. Nah, coba cek nih. Berarti yang ruangan 71 dia asalnya dari SD Kartini 1 ya. Nah, seperti itu. Kalau sudah seperti ini teman-teman, kita tinggal menerapkan rumusnya pada sel yang ada di bawah yang kosongnya. Kita blok dulu. Yang sudah rumusnya yang pasti ya. Kemudian kita klik kiri sini, tarik ke bawah, atau bisa klik kiri 2 kali. Nah, seperti itu. Ini sudah berhasil nih. Tapi kenapa di sini ada yang NA begini? Nah, ini kenapa bisa salah? Tidak ada rumusnya di sini, atau maaf tidak ada datanya. Karena di sini NIS-nya adalah di belakangnya 128, sedangkan NIS 128 itu tidak ada. Nah, apabila teman-teman menemukan yang seperti ini, kita bisa menggunakan rumus if error di sini. Nah, ini fungsinya if error di sini. Bagaimana penerapannya? Sebenarnya ini bisa digabungkan dengan VLOOKUP atau lookup, tinggal diterapkan di depannya saja. Ini sudah saya tuliskan contohnya. Nah, baik teman-teman, gimana caranya? Kita mulai dari atas ya di sini. Jadi nanti di atas ini, karena kan rumusnya sama, kita taruh di depannya itu adalah if error. Nah, sudah cukup seperti ini. Kemudian pada bagian akhir, kita kasih pembatas titik koma dulu. Datanya kalau misalnya tidak ada yang di VLOOKUP ini, yang muncul apa? Kita bisa kasih di sini tidak ada data, tapi kasih petik dulu 2 di sini. Tidak ada data. Petik 2 lagi. Enter. Nah, untuk datanya rumusnya seperti ini. Kita bisa tarik ke bawah. Nah, ini tidak ada data. Nah, bagaimana dengan yang di sini? Itu juga sama. Kita kasih di depannya ini sama dengan if error, titik koma, titik, tidak ada data. Nah, ini kita tarik rumusnya ke bawah. Begitu juga dengan yang lookup, kita juga bisa terapkan pakai if error di depannya. Nah, setelah begini, titik koma, kita kasih tidak ada data, enter, tarik ke bawah. Nah, seperti itu teman-teman cara untuk menggunakan rumus VLOOKUP, lookup, dan if error. Silakan nanti teman-teman sekalian dicoba, dipraktekkan ya, karena gini, Excel itu bisanya nanti karena terbiasa dipraktekkan. Jadi kalau dilihat saja juga tidak akan bisa maksimal, tapi tetap harus dipraktekkan. Data referensinya, data tutorialnya nanti akan saya kasihkan di deskripsi. Baik, cukup sekian teman-teman dari saya untuk data 5 ini. Sekarang kita referensi lagi ya, review lagi dari menu yang awal tadi. Data pertama, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat, dan kelima. Nah, ini rumus yang menurut pendapat saya akan sering dipakai, cukup dipakai di Excel dari tingkat awal sampai tingkat mahir nantinya. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Apabila bermanfaat, silakan untuk di subscribe dan disebarkan atau di like ya. Terima kasih semuanya.